mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita sungguh bersuka cita hari ini. Tuhan tetap anugerahkan hari yang baru, kehidupan yang baru, dan berkat-berkat yang baru bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersuka cita, bersyukur atas anugerah-Mu yang tetap Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Kami mau memulai aktivitas kami dengan mendasarinya berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami sekalian, agar firman-Mu dapat kami terima dan dapat menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, tertulis di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-30, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pagi ini adalah berita sukacita yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan Babel. Bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan, mereka menangis, mereka menjerit, mereka berteriak karena kepedihan yang mereka alami. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai mereka mengalami penderitaan, mengalami pembuangan, siksaan di negeri Babylon? Itu semua adalah karena pelanggaran-pelanggaran bangsa Israel. Adalah hukuman yang harus mereka terima sebagai konsekuensi atas dosa-dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya itu adalah pantas diterima oleh bangsa Israel. Namun Allah kita, Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang baik. Allah yang selalu memperhatikan situasi dan kondisi umat pilihannya, situasi dan kondisi anak-anaknya. Tuhan tidak ingin bangsa ini berlama-lama berada di dalam penindasan, berada di dalam penderitaan. Oleh karenanya, berita sukacita yang disampaikan Nabi Yeremia ini adalah sebuah pemulihan, pembaharuan kepada umat yang sedang menderita itu. Tuhan akan mengubahkan jeritan, tangisan, teriakan dan kepedihan itu menjadi nyanyian sukacita. Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem, sehingga bangsa ini dapat bersama-sama dengan Tuhan di bait Allah. Nah, ini adalah berita yang sungguh luar biasa. Saudaraku, tidak ada yang bisa melepaskan bangsa Israel dari pembuangan Babylon kecuali Allah sendiri.
Saudaraku yang terkasih, melalui renungan kita ini, kita sungguh melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Namun perlu diingat bahwa pemulihan, pembaharuan itu akan terjadi, akan datang dalam kehidupan bangsa Israel ketika bangsa Israel mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, mau mengakui dosa-dosa dan kesalahannya. Tentu saja dengan pengakuan dosa itu, Tuhan akan menggenapkan pembebasan itu bagi umatnya. Nah, inilah yang kita lihat dalam sejarah Alkitab, bahwa Allah selalu memelihara umatnya. Allah selalu memberikan jalan keluar atas segala penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umatnya. Apa yang bisa menjadi perenungan kita melalui teks ini? Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang melihat segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bahkan Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang tidak benar sekalipun, Tuhan tahu. Allah kita adalah Allah yang selalu mengetahui segala situasi yang kita alami di dunia ini. Bahkan ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang menghadapi masalah yang berat, Tuhan tahu. Dan kita sungguh yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita tinggal di dalam penderitaan, hidup di dalam kesusahan. Tuhan pasti akan segera mendatangkan pemulihan. Banyak sekali cara Tuhan untuk mendatangkan pembaharuan, untuk mendatangkan pemulihan bagi kita. Oleh karenanya, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang mengalami masalah yang berat, jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhan yang bisa mendatangkan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita sedang mengalami banyak penderitaan, banyak masalah di dalam kehidupan kita, tentu saja kita harus mengevaluasi diri kita. Apa yang menjadi latar belakang kita mendapatkan pergumulan yang berat dalam kehidupan kita? Mungkin saja itu semua karena dosa-dosa dan perbuatan yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita harus memohon pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Memohon agar Tuhan mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran kita. Kita harus bertobat. Kita harus mengakui segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Dan mungkin saja kita seperti Ayub, selalu melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Tetapi penderitaan itu selalu saja datang dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tentu saja kita menganggap bahwa ini adalah merupakan sebuah ujian untuk menguatkan iman kita. Dan di balik ujian ini, di balik penderitaan ini, Tuhan pasti akan memberikan anugerah yang luar biasa. Dan ketika kita mendapatkan pergumulan itu, jangan kita menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita memohon kekuatan, mari kita memohon pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan pasti akan segera menjawab, Tuhan pasti akan segera mendatangkan pemulihan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan tetapkan, pasti Tuhan akan menyatakannya. Karena Allah kita itu adalah Allah yang setia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan aktivitas kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk selalu setia dan berpengharapan kepada Tuhan di dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin bahwa Allah kami adalah Allah yang selalu memperhatikan dan selalu memelihara kehidupan kami. Hari ini kami mau bersyafaat buat anak-anak Tuhan di GBKP, Sampit, dan P3S. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan, warga gereja di tempat ini, agar selalu bersukacita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang percaya.
program-program pelayanan gereja Tuhan juga Engkau berkati supaya bisa terlaksana dengan baik. Hamba-hamba Tuhan juga yang telah Engkau pilih untuk melayani di tempat ini, Engkau berikan hikmat agar dapat melayani Tuhan, melayani jemaat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga doakan apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kami juga mau mendoakan Runggun Pengepkep, yaitu GBKP Runggun Palangkaraya. Engkau berkati, Engkau tetap memberikan hikmat agar dapat mendampingi, mendukung pelayanan di perpulungan P3S dan Sampit. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi kami hari ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin kehidupan mereka di dalam aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan hari ini. Demikian juga dengan acara doa pagi yang kami lakukan di Kelasis Jakarta, Kalimantan. Engkau yang memberkati, sehingga melalui doa pagi ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan dalam iman dan pengharapan kami untuk melakukan semua aktivitas kami berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit yang akan mendatangkan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Di atas semua itu ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkanlah, sempurnakanlah syafaat kami, karena kami datang berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.